Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Balgis dengan NIM C1D1230070. Saya akan mempresentasikan tugas strategic management dan business valuation. Pertanyaan pertama, jelaskan 3 strategi generik Porter untuk mencapai keunggulan kompetitif. Berikan contoh perusahaan yang berhasil menerapkan masing-masing strategi tersebut dan bagaimana mereka melakukannya. 3 strategi generik Porter. Pertama, cost leadership atau kepemimpinan biaya. Perusahaan berupaya menjadi produsen dengan biaya terendah dalam industrinya. Contohnya Indofood. Mereka memproduksi mie instan dalam skala besar, efisien, dan murah dengan distribusi luas sehingga harga produk bisa tetap rendah. Yang kedua, differentiation. Perusahaan menawarkan produk unik yang dihargai lebih tinggi oleh konsumen. Contohnya Apple, menyediakan produk dengan desain eksklusif, kualitas tinggi, dan ekosistem yang terintegrasi, menciptakan loyalitas tinggi di kalangan pengguna. Ketiga, fokus strategi. Menargetkan segmen pasar yang sempit dan memenuhi kebutuhan spesifik secara lebih efektif. Contohnya Wardah, fokus pada kosmetik halal untuk pasar muslimah Indonesia dengan branding kuat dan distribusi lokal yang efektif. Yang kedua, analisislah industri menggunakan model 5 kekuatan Porter. Contoh industrinya, industri e-commerce di Indonesia yaitu Tokopedia dan Shopee. Pertama, ancaman pendatang baru, tinggi. Teknologi mudah diakses namun perlu modal besar untuk membangun brand dan logistik. Kedua, kekuatan pemasok, sedang. Pemasok produk memiliki kekuatan namun platform besar bisa menegosiasikan syarat. Ketiga, kekuatan pembeli tinggi. Pelanggan mudah berpindah karena banyak pilihan dan perbandingan harga. 4. Ancaman produk pengganti tinggi. Toko offline atau media sosial bisa jadi alternatif. 5. Persaingan antar perusahaan sangat tinggi. Banyak pemain besar bersaing dalam promosi, harga, dan layanan. Strategi perusahaan. Shopee mengatasi persaingan dengan subsidi ongkir dan promosi masif, serta mengembangkan fitur Shopee Live dan affiliate. 3. Jelaskan konsep value chain dan bagaimana analisis rantai nilai dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Konsep value chain, rantai nilai adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Terdiri dari aktivitas utama yaitu logistik, operasi, dan pemasaran, dan aktivitas pendukung seperti SDM, teknologi, dan infrastruktur. Manfaatnya membantu mengidentifikasi aktivitas mana yang menciptakan nilai lebih tinggi atau efisiensi biaya, sehingga bisa memperkuat keunggulan kompetitif. Contohnya, Gojek menggunakan teknologi untuk mengoptimalkan layanan logistik dan transportasi, memberikan pengalaman pelanggan yang unggul dan efisien. Keempat, jelaskan bagaimana sumber daya dan kapabilitas internal dapat menjadi dasar keunggulan kompetitif berkelanjutan. Apa saja karakteristik sumber daya dan kapabilitas yang sulit ditiru oleh pesaing. Perbedaannya, pertama, biaya rendah, fokus menekan biaya untuk menekan harga yang lebih murah. Kedua, diferensiasi, yaitu fokus pada menciptakan nilai unik yang membuat pelanggan bersedia membayar lebih. Kondisi efektifnya, pertama, biaya rendah cocok di pasar yang sensitif terhadap harga. Contohnya Alfamart, harga terjangkau dengan distribusi luas. Kedua, diferensiasi cocok di pasar premium atau ketika pelanggan mencari nilai unik. Contohnya The Body Shop, produk berbasis bahan alami dan kepedulian lingkungan. Kelima, jelaskan bagaimana sumber daya dan kapabilitas internal dapat menjadi dasar keunggulan kompetitif berkelanjutan. Apa saja karakteristik sumber daya dan kapabilitas yang sulit ditiru oleh pesaing. Sumber daya dan kapabilitasnya yaitu aset, keterampilan, proses, pengetahuan, dan teknologi yang dimiliki perusahaan. Ciri-ciri sumber daya atau kapabilitas sulit ditiru. Yang pertama, valuable, yaitu memberi nilai bagi pelanggan. Lalu rare, langka atau tak dimiliki pesaing. Lalu yang ketiga, inimitable, sulit ditiru. Ketiga dan yang terakhir, organize, atau perusahaan mampu mengatur sumber daya ini dengan efektif. Contohnya, Kopi Kenangan membangun keunggulan dari teknologi pemesanan digital dan pemahaman pasar lokal. Gabungan antara tech, brand, dan operasional yang efisien membuatnya sulit ditiru oleh pesaing. Keenam, bagaimana globalisasi mempengaruhi strategi kompetitif perusahaan. Diskusikan tantangan dan peluang yang dihadapi perusahaan dalam bersaing di pasar global. Berikan contoh perusahaan yang berhasil menyesuaikan strategi kompetitif mereka untuk sukses di tingkat internasional. Pengaruh globalisasi. Globalisasi memperluas pasar dan meningkatkan persaingan.
Perusahaan harus menyesuaikan strategi agar relevan di berbagai negara dengan budaya, regulasi, dan preferensi konsumen yang berbeda. Tantangannya, perbedaan budaya dan perilaku konsumen, regulasi dan kebijakan lokal, peluangnya akses ke pasar yang lebih luas, skala ekonomi yang lebih besar. Contohnya, Coca-Cola berhasil menyesuaikan rasa, kemasan, dan strategi pemasaran sesuai dengan budaya lokal setiap negara, sambil mempertahankan brand global. Di Jepang, Coca-Cola bahkan menjual teh dan kopi kaleng, menyesuaikan dengan preferensi lokal. 7. Jelaskan peran inovasi dalam menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Diskusikan berbagai jenis inovasi dan bagaimana perusahaan dapat membangun budaya inovasi. Berikan contoh perusahaan yang menjadikan inovasi sebagai inti dari strategi kompetitif mereka. Peran inovasinya, inovasi menciptakan nilai baru bagi konsumen dan membedakan perusahaan dari pesaing, sehingga memperkuat posisi kompetitif. Jenis-jenis inovasinya, produk, proses, model bisnis, pemasaran. Cara membangun budaya inovasi, pertama memberikan ruang eksperimen dan toleransi terhadap kegagalan, investasi dalam R&D, kepemimpinan yang mendukung ide baru, kolaborasi lintas tim atau divisi. Contohnya, Apple menjadikan inovasi sebagai DNA perusahaan melalui produk disruptif, iPhone, iPad, dan ekosistem teknologi yang terpadu. Apa yang dimaksud dengan strategi Samudra Biru? Jelaskan perbedaannya dengan strategi Samudra Merah dan berikan contoh perusahaan yang berhasil menciptakan Samudra Biru. Strategi Samudra Biru yaitu strategi menciptakan pasar baru tanpa pesaing dengan menawarkan nilai unik yang belum ada sebelumnya. Fokus pada inovasi nilai, bukan bersaing di pasar yang sudah ada. Strategi Samudra Merah bersaing di pasar yang sudah ada dengan strategi harga atau diferensiasi. Persaingan ketat sering membuat margin menipis atau berdarah-darah. Perbedaannya, strategi Samudra Merah berfokus pada persaingan di pasar yang sudah ada. Dalam pendekatan ini, perusahaan berusaha mengalahkan pesaing dengan menjadi yang terbaik dalam hal harga, kualitas, atau efisiensi. Contoh Blue Ocean, Gojek, menciptakan ekosistem layanan transportasi, pengantaran, pembayaran berbasis aplikasi Indonesia sebelum pesaing utama masuk. Mereka tidak sekedar bersaing di pasar ojek konvensional, tapi menciptakan pasar baru yang belum ada sebelumnya.